Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mita Purwati dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanik dan kinesiologi pada ankle and foot. Ankle and foot merupakan distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Terdiri dari distal tibiofibular joint, ankle joint, talocrural joint, subtalar atau talocalcaneal joint, intertarsal joint, tarsometatarsal joint, metatarsophalangeal joint, proximal dan distal interphalangeal joint. Pengelompokan pada ankle and foot. Forefoot terdiri dari osa metatarsal dan osa phalangeal. Midfoot terdiri dari os navicularis, os cuboid, dan os cuneiform. Rearfoot terdiri dari os talus dan os calcaneus atau subtalar joint atau talocalcaneal joint. Ankle and foot terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama, os talus, os calcaneus, os navicularis, os cuboideus, osa cuneiform, lateral, middle, medial, osa metatarsal yang terdiri dari 5 buah, osa phalangeal sebanyak 14 buah. Arkus pada kaki. Longit arch merupakan kontinum dari calcaneus dan kaput metatarsal. Transverse arch, bagian proksimal dibatasi os cuboideum, lateral cuneiform, lebih cekung dan pada bagian distal oleh kaput metatarsal yang lebih besar. Fungsi ankle and foot. Yang pertama, membentuk dasar penyangga. Yang kedua, berfungsi sebagai peredam kejut. Yang ketiga, sebagai penyesuai mobilitas. Dan yang terakhir, membentuk pengungkit kaku. Selanjutnya, distal tibiofibular joint. Struktur sendi merupakan jenis syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil, membuka dan menutup garpu, diperkuat anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interoseum membran ligamen. Artokinematik dan osteokinematiknya, gerak geser, translasi slide, dalam bidang sagital sangat kecil, dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu. Dalam video tersebut merupakan gerakan traksi. Ankle joint atau talocrural joint merupakan hang joint yang dibentuk oleh cruris atau tibia dan fibula dan os talus, diperkuat oleh ligamen tibiofibular, ligamen sisi superior, posterior, inferior, dan anterior, serta tibiotalar ligamen, posterior, inferior, dan anterior, talofibular ligamen. Gerakan plantar fleksi. Gerakan dorsal fleksi. Gerakan traksi. Subtalar joint. Struktur sendi merupakan sendi jenis plane joint, dibentuk oleh talus dan calcaneus bones, diperkuat oleh ligamen talocalcaneal. Artokinematik dan osteokinematik. Gerakan yang terjadi abduksi valgus dan abduksi varus. Keduanya merupakan heart and field. Gerakan valgus dan varus dengan ROM 5 derajat merupakan heart and field.
Gerakan traksi. Intertarsal joint terdiri dari talokalkaneonavicular joint, calcaneocuboid joint, cuneonavicular joint, cuboideo-cuneonavicular joint, intercuneiform joint. Selanjutnya, calcaneocuboid joint merupakan plank joint, dibentuk oleh ligamen spring ligamen, dorsatalonavicular ligamen, bifurcatum ligamen, calcaneocuboid ligamen, plantar calcaneocuboid ligamen. Cuneonavicular joint, navicular bersendi dengan cuneiform 1, 2, 3 berbentuk konkav. Cuneiform bagian plantar berukuran lebih kecil bersama cuboid membentuk transverse arch. Gerak utama plantar dorsal fleksi. Saat plantar fleksi terjadi gerak luncur cuneiform ke plantar. Gerak plantar dan dorsal fleksi. Cuboideo-cuneonavicular joint. Cuneiform 3, cuboid sebagai sendi utama berupa plane joint. Gerakan terpenting yaitu gerakan inversi dan eversi. Saat inversi, cuboid translasi ke plantar medial terhadap cuneiform 3. Gerakan inversi dan eversi. Translasi midtarsal. Tarso-metatarsal joint. Cuneiform 1, 2, 3 bersendi dengan metatarsal 1, 2, 3. Cuboid bersendi dengan metatarsal 4, 5. Metatarsal 2 ke proksimal sehingga bersendi dengan cuneiform 1 dan 3. Sehingga sendi ini paling stabil dan geraknya sangat kecil. Gerakan TMT joint, plantar dan dorsal fleksi. Pada plantar fleksi terjadi peningkatan arcus. Metatarsal 1 gerak roll slide ke plantar lateral. Metatarsal 3, 4, 5 roll slide ke ventromedial. Artokinematiknya berupa traksi gerak metatarsal ke distal. Gerakan plantar fleksi. Gerakan dorsal fleksi. Metatarso-phalangeal joint. Distal metatarsal berbentuk konveks dan basis phalangeal berbentuk konkav, membentuk sendi ovoid hang dengan gerak fleksi ekstensi dan abduksi adduksi. MLPP-nya ekstensi 11 derajat, CPP full ekstensi, gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah sumbu longitudinal palang. Aksial traksi. Translasi MTP pada bagian proksimal. Translasi MTP pada bagian distal. Contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerakan menendang bola. Gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi dalam bidang gerak sagital dan terletak pada aksis atau sumbu frontal dan melibatkan pinggul, lutut, serta pergelangan kaki sendi. Sendi yang terlibat saat menendang bola yaitu ankle joint. Menendang terdiri dari 2 fase, yaitu fase persiapan dan fase menendang. Fase persiapan, joint involvednya itu ankle, actionnya plantar fleksi, muscle-nya gastro. Fase menendang, joint involvednya ankle, actionnya plantar, muscle-nya gastro.